Membantuku mencapai kebahagiaan yang sempurna. Setelah menikah? Dika, Yes. jadi sebenarnya perempuan tuh maunya apa? Aduh, kalau ditanya waktu umur 25 sampai sekarang, itu jawabannya beda banget. Ya aku dulu juga kalau mikir udah punya anak, udah nikah, karir bagus, punya uang banyak, hidup itu selesai gitu. Cek ya, tapi ternyata hidup itu Nggak pernah selesai. Dulu ya, waktu belum nikah, kamu tuh kebayang gak sih hidup tuh akan kayak apa gitu? Berarti umur 20-an ya, aku nikah umur 30. Plus 20 plus tuh Iya, sih. Dulu tuh kalau bayangin hidup tuh kayak apa, aku tuh bayangin aku tuh sukses di karir gitu kan. Jadi perempuan yang punya impact gitu. Shine. Ya, shining like a diamond. Kan dulu kan musimnya film Devil Wears Prada. Ini kan mau keluar yang kedua. Yes. Ini udah mau keluar yang kedua. Tapi itu kayak wah gila sih, aku inspired banget gara-gara movie itu. Jadi aku tuh pengen bisa kerja di media, kemudian ya kayak itu siapa? Miranda Priestley kan ya? Itu kayak powerful banget, terus tapi tetap juga mau cantik kayak Anne Hathaway gitu. Terus punya banyak duit, terus ketemu cowok yang emang cinta, terus menang banyak ibu. Iya, maunya banyak kan masih muda, ya kan? Boleh. Semoga aku nggak sendirian ya. Semoga aku pun ternyata halu gitu kalau aku sendiri mau banyak banget, jadi mau punya duit terus punya cowok yang juga sukses, banyak duit, jadi kita tuh kayak power couple gitu. I see. Terus kita married dan Migi punya anak dan keliling dunia dulu mikirnya kayak gitu. Kamu? Aku tuh agak muda sebenarnya. Aku tuh dari kecil maunya tuh sempurna dalam artian? Jadi maunya ranking 1, 3 besar, 5 besar deh udah sedih, 10 besar sedih. Ya kan? Pindah sekolah maunya sekolah yang bagus, yang dikenal. Di sekolah juga berprestasi. Kuliah maunya di PTN yang terbagus. Kerja maunya di tempat yang keren, gajinya bagus, ya standar lah ya, growing up tuh kayak gitu. Tapi setelah nikah, itu sebelum nikah ya sebenarnya ya, sebelum nikah, aku pokoknya ambil yang pokoknya maunya yang terbaik dari semua yang aku jalanin. Tapi apa ya, at the end aku pengennya sebenarnya cuma hidup nyaman aja. Tapi waktu kamu jalanin hal itu, kamu bahagia nggak waktu kamu berlari? Enggak. Oh ya? Enggak. Iya. Padahal itu yang kamu mau. Iya, aku pikir. Nah, it's a good question ya. Itu yang aku mau atau yang aku pikir keluarga aku mau atau orang-orang di sekitarku mau, sehingga aku membentuk sedemikian rupa prestasi yang terukir tuh biar apa sih? Biar aku merasa fulfill apa biar aku dilihat orang? Kamu suka menyenangkan orang atau kamunya sendiri sebenarnya pengen dilihat orang? Iya. Aduh, ini pertanyaannya deep banget lagi, baru mulai. Iya. Jujur dong, gimana? Pengen kelihatan, kayaknya aku pengen kelihatan tapi merasa tidak kelihatan. Jadi supaya kelihatan, aku kerjain apa nih biar kelihatan gitu. Tapi ketika sudah besar, jadi capek sendiri karena sebenarnya pencarianku ini aku maunya apa sih? Gitu. Jadi kamu butuh kayak diakuin sama orang, dapat gitu validasi gitu. Iya. Aku pernah ngerasain juga sih dulu tuh karena aku dari kalau orang bilang tuh keluarga yang broken home kayak gitu kan. Jadi orang itu mikirnya itu kadang itu ada teman yang mama papanya bilang jangan temenan sama Demi gitu. Iya, jangan temenan sama Demi karena nanti kamu jadi gak baik. Terus sampai temanku punya pacarnya tuh kakak kelas. Kakak kelas tuh telepon aku bilang kamu jangan temenan sama pacarku. Aku nggak mau pacarku jadi nanti kamu bawa pengaruh buruk. Padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Itu jadi pada saat itu
aku memang juga haus validasi dari orang gitu. Jadi aku berusaha menunjukkan kalau aku tuh harus bisa begini, harus bisa begitu, Yes. harus jadi extrovert yang ke semua orang tuh hai, Iya, ramah, dan nggak Supaya- boleh nyakitin orang. Supaya gitu. lepas ya dari si bayang-bayang apapun. Bener, karena aku belum ngapa-ngapain image-nya aja udah gitu. dijudge, ya Iya. kan? Jadi apalagi kalau misalnya aku berbuat salah, gitu. Jadi mendingan aku main aman aja, Yes, gitu. yes. Terus aku juga berusaha untuk berprestasi, tapi aku nggak sampai kayak kamu sih. Aku berusaha sebisanya aja gitu. Dan karena aku mau les-les apa segala macam nggak bisa, nggak ada yang belinya. Jadi aku cuma bisa bergantung sama buku. Belajar bahasa Inggris juga dari kamus gitu. Aduh, Jadi panutan. nggak panutan sih, gimana belajar dari kamus, coba bayangin hari ini buka kamus ya kan, dari lagu kayak gitu. Nah tapi Lagu iya lagi. iya Oh, kan, iya. I don't care who you are. Itu loh, buka-bukain kaset sama CD di belakangnya kan ada lirik-lirik Iya. nggak sih? Ya, belajar dari situ. Siapa yang ngetik kaset hari ini? Umur. Tapi iya, balik lagi ke validasi. Yes. Dan itu tuh terjadi sampai dengan kenapa sampai aku udah nikah. Jadi aku tuh butuh validasi. Jadi aku tuh kayak bikin company. Bikin Iya. company bukan cuma validasi sih, tapi juga butuh duitnya. Iya, iya. Tapi salah satu juga validasi kalau I can make it gitu loh. Dan aku mau nunjukin ke orang kalau misalnya, oh ya, you cannot judge my family gitu. Meskipun my family kamu bilang jelek, but they are the one I love. Yes. Ya, kamu mau judge my family kayak gimana? Aku cintanya sama mereka. Iya, Mereka yang hidupin aku. betul. Papaku mau bikin salah kayak apa, aku hidup dari keringatnya dia. Betul. Gitu loh. Dia tuh kerja siang malam meskipun dia cuma buruh pabrik, tapi aku bisa makan nasi, telur, kecap itu dari uangnya papaku. Iya, Gitu. iya. Dan You're proud of it. I'm proud of it. Well done. Dulu juga enggak sih ya. Dulu kan kayak social pressure is very hard Iya, gitu. iya. Tapi sekarang ya, you cannot say anything. Betul. Gitu. Aku bisa seperti ini, adik-adikku, keluargaku jadi hari ini itu karena pelajaran-pelajaran hidup yang kita alami bersama. Tapi benar, validasi itu penting banget dan aku hidup dari validasi. Jadi sebelum pada saat muda berusaha membuktikan gitu. Oke. Jadi harapannya ketika ini kan sebelum menikah, harapannya ketika menikah terciptalah perfect life itu. Iya, kalau aku iya. Aku pada saat itu benar-benar sangat bermimpi aku akan menemukan seseorang yang bisa sama-sama bareng-bareng sama aku, berjuang dan punya perfect life. Oke, jadi bukan finding knight in shining armor, tapi sama-sama Iya. maco loh. Iya, karena Biar aku nggak berani mimpi untuk punya pria yang misalnya kayak bisa nyelamatin aku. Yes. Dan itu juga karena pengalaman sih, karena tadi kan aku cerita kamu, aku tuh pernah nggak boleh, orang tua tuh nggak bolehin anak-anaknya main sama aku, ada yang begitu. Dan itu aku pernah pacaran sama satu mantan pacar yang orang tuanya juga bilang jangan sama Demi gitu, karena kamu lihat keluarganya, nanti dia kemungkinan besar akan jadi seperti keluarganya. So dari hari itu aku nggak berani bermimpi banyak gitu. Sorry, you had to go through. It's okay, itu yang membentuk Iya. aku hari ini. So, ya. Tapi kan orang beda-beda ya. Ada yang kayak telur gitu, kena air panas jadi telur gitu, jadi matang, jadi makanan. Ada yang kayak teh jadi mie. Telur juga beda-beda, setengah matang atau kematangan. No overcook. Tapi I'm happy you are who you are Thank right you, now. thank God. Well done, Thank God. Ya, itu bukan aku ya. Apapun yang terjadi di hidup kita bukan kita kan, itu juga semua dari lingkungan kita, dari iman kita, dari pace kita. Perlu bahas tuh. Pace itu mungkin ini ada yang nggak tahu ya, pace itu adalah apa tuh, ilmu astrologi Cina. Chinese metaphysics ya. Iya, kamu bisa cari di ChatGPT juga pace kamu tuh. Siapkan apa tanggal lahir dan jam lahir. Oh benar, nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, jam lahir. Iya benar. Kemudian suruh baca pace, BAZI. Jadi promosi pace. Nanti kan kejutan. Kalau kamu gimana? Pas nikah kamu pikir itu menyelesaikan hidupmu nggak? Definisi selesaikan hidup tuh
Maksudnya have perfect life. menjadi atau menyelesaikan permasalahan berarti Iya, gitu ya. bener, Menikah bener. menyelesaikan permasalahan. Agak. Oh ya. Agak sebenarnya. Agak. Ini suamiku tahu juga sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa ya. Bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Saat itu kayak bosan aja sih. Bosan apa? Salah satu alasannya, ini fun fact, salah satu alasannya adalah, aduh kok aku lagi kayak gini-gini aja ya. Aduh kok aku single ya? Single but not available. Bentar, ngerasa itu tuh pas udah sama suami? Iya, lagi sama-sama suami, tapi kan belum menikah. Tadi kan pertanyaannya, apakah berpikir bahwa menikah menyelesaikan hidup, maksudnya menyelesaikan masalah atau menyelesaikan semua mimpi-mimpi jadi gong pernikahan gitu. Agak, karena saat itu kondisinya bukan bosan ya, lagi jenuh aja nih, pekerjaan seperti ini, kehidupan seperti ini, terus apa yang bikin baru ya, biasa kan orang ya pilihannya apa sih, apakah resign kerjaan deh, build businesses, atau sekolah lagi deh gitu, atau saat itu kan kebetulan punya pasangan gitu, apa nikah aja kali ya gitu, terus nikah aja deh gitu. Kalau nikah hidupku baru, hidup baru ya kan, mungkin akan menemukan butterfly lagi, kejutan-kejutan lagi. Aku tuh suka pokoknya kalau ada yang baru-baru meriah tuh aku suka. Belajar hal baru lah ya, ngomongnya yang bagus. Iya, yang bagus dong. Padahal sebenarnya pagi mau goreng telur aja sama orang lain. Iya kan, gitu. Aku pikir yes. Jadi jawabannya adalah agak menyelesaikan. Aku pikir pernikahan tuh akan menyelesaikan, akan kebahagiaan yang sempurna. Setelah menikah? Perbedaannya apa? Ibu gimana Ibu? Ibu dulu. Aduh, aku kalau sebelum menikah kan maunya bareng-bareng. Ya. Setelah menikah ada masa-masa itu bareng-bareng, tapi ada masa sendiri-sendiri. Terus kan dulu kan mikirnya kan we'll be powerful, power couple, build empire together, kita sukses bareng-bareng gitu. Tapi ternyata pada saat dijalanin ya, pada saat udah nikah, ternyata aku nggak perlu semua itu dan nggak mau gitu. Nggak mau jadi power couple. Nggak mau jadi kayak kalau dulu tuh kan bayangannya kan balik lagi kan, Devil's Wear Prada kan, kayak Miranda Priestly, kayak kamu tuh dilihat orang terus orang itu kayak wow gitu. Enggak, itu bukan hal yang aku cari, ternyata itu cuman kayak angan-angan aku aja, namanya masa muda ya, punya hayalan-hayalan itu. Tapi sebenarnya pada saat dijalanin dan aku menjalani hidup sehari-hari, balik lagi ya, sebenarnya kan kita tuh punya mimpi, tapi kadang yang kita jalani sehari-hari sama mimpi kita itu belum tentu sama, belum tentu satu tujuan. Kadang kita mimpinya pengen jadi begini, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita tuh nggak bisa. Contoh, aku pengen jadi terkenal kayak Miranda Priestly kerja di media. Tapi aku tuh kalau ketemu orang banyak capek, iya kan? Bukan yang extrovert banget gitu loh. Jadi lebih ke aku butuh waktu sendiri banyak gitu di rumah. Dan aku punya hidup yang tenang itu penting buat aku gitu. Kalau ketemu orang kemudian ini pernah nih gara-gara di tahun 2023 aku tuh nge-post sesuatu kemudian viral. Apa tuh? Cerita soal ngomongin soal finance, ngomongin soal pasangan gitu. Nah karena viral, followersnya jadi banyak. Kemudian pas kayak ke airport gitu, diajak foto sama orang gitu. Kamu terkenal. Skuter. Selebriti kurang terkenal. Tapi, nah harusnya nih kalau mau jadi kayak Miranda Priestly happy dong, kayak. Enggak kan? Ya kan pakai gitu kan kayak angkul kayak gitu. Iya. Aku tuh nggak merasa comfortable gitu ketika orang tuh aku jalan sama anak-anakku gitu mau travel terus kemudian Kak gitu. Kikuk Iya, terus kayak gitu ya. I don't know what to do, I don't know what to say. Terus jalan gitu, lagi mau groceries gitu. Pasan mobil aku di bengkel, aku tuh naik taksi. Kak, kayaknya pernah lihat ya kakak di TikTok kayak gitu. Itu tuh kayak, tau gak sih, itu kayak pressure, kayak aduh
lagi pakai baju rumah kayak begini. I Aduh, see. sorry ya kayak gitu loh. Iya, Nggak iya. nyaman. Aku bukan tipe ternyata yang kayak gitu. harus show all the time Iya, gitu. capek soalnya. Iya, gitu. Perform tuh capek gitu. Ya, jadi aku lebih menikmati hidup yang sehari-hari menjadi aku saja gitu, nggak harus dandan setiap hari I see. gitu. Aku mau punya hidup yang simple. Tapi terkenal. Karena mimpinya kan Dulu terkenal. Pas terkenal pengen slow. Pas terkenal kayak nggak mau gitu, kayak terkenal takut gitu. Iya, I see. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kayak sekarang mungkin karena udah umur ya. Iya. Enggak sih, sebenarnya karena aku tahun lalu aku sakit. Sekarang itu jadi kayak setiap hal yang aku lakukan kalau bisa membawa kebaikan buat orang lain, why not? Gitu. Kalau bisa jadi impact buat orang lain, why not? Aku cuma sekedar cerita, tapi ternyata buat orang lain itu berharga gitu. Aku nggak tahu kalau itu berharga. Sometimes kita nggak tahu kan, kita ngelakuin hal kecil ternyata buat orang lain berharga. Ngelakuin hal kecil buat kita biasa aja ternyata menyakiti orang lain. Nah, Betul. Aduh iya betul. aku maunya sekarang kalau aku melakukan sesuatu itu menjadi sesuatu yang baik buat orang. Hopefully itu bisa terjadi seperti itu. Niat yang baik biasanya didengarkan oleh semesta alam. Amin. Didengarkan yang maha kuasa. Iya. Semoga amin. Nah, jadi kalau Yes. sebelum nikah dan setelah menikah itu perbedaannya dari aku sendiri. Yes. Kemudian yang kedua ternyata banyak hal-hal yang terjadi di luar kuasanya kita. Contoh COVID, ya kan? Yes. Itu kan Yes. menghantam kita banget gitu. Iya ya. Bisnis nggak tahu, uang masa depan nggak tahu, Iya. besok hidup aja apa nggak tahu, Iya, apakah benar, besok benar. kita kena virus kemudian kita selesai hidup Yes. kita itu nggak tahu gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu membentuk aku juga dan COVID sih terutama itu bikin aku mikir bahwa uang, materi itu nomor terakhir, bukan nomor terakhir sih, tapi nomor kedua, ketiga dan seterusnya. Yang nomor satu adalah gimana aku dan bisa hidup bersama dengan orang-orang yang aku sayangi dan orang-orang yang aku peduli gitu. Dan hopefully mereka juga punya perasaan yang sama, sayang dan peduli dengan aku dan kita punya hidup yang bahagia. That's all. Gitu. Jadi itu bedanya before Dan and after after menikah ya. menikah. Jadi lebih ekspektasi pada saat muda dan di usia yang lebih random. random. Dulu kan lagi mini. Iya. I become shining, shimmering, splendid. Logiknya gimana tuh? Bye. Ada ketahuan malu nih. Soalnya yang penyanyi kan ibu. Ya, benar sih. Jadi memang kelihatan ya bahwa dari waktu masih muda itu berapi-api, mimimi, inilah mimpiku. Setelah menikah tetap bermimpi juga, Iya. tapi ternyata mimpinya tuh beda ya. Kamu beda nggak? Aku beda loh, ternyata benar ya. Lumayan beda sih. Tapi masih beririsan. Oke, beririsan sama Beririsan. aku, beririsan sama Sama mimpiku yang sebelumnya. Oke. Teman-temanku zaman growing up ya, kayaknya mereka tahu deh aku tuh dulu pingin, ya karena dulu kan mencoba untuk push yang terbaik, biar dilihat orang baik, Ambi lah gitu ya. kan ambi. Tapi terus setelah itu semua hilang, setelah semua cek terus aku harus apa gitu. Intinya adalah aku ingin hidup yang damai, yang nyaman, yang tenang. Terus aku pikir ibu rumah tangga itu adalah jawaban dari Hidup yang damai. hidup yang damai. Oh. Tetot. Ternyata mungkin yang aku dambakan tuh bukan ibu rumah tangga, tapi hidup tai-tai. Beda ya kan, ibu rumah tangga sama tai-tai itu berbeda gitu. Iya. Jadi ternyata yang aku inginkan tai-tai lah. Nothing's wrong, ya kan? Nothing's wrong Ya, ya dong. nothing's wrong. You only live once. We only live once. Jadi tapi kan kenyataannya kan pasangan sih sangat mengakomodasi ya, sangat membantu. Aku sangat diberkati in that department. Ketika kita lagi susah, ya kita susah. Ketika kita lagi bisa senang, kita senang. Tapi yang berubah adalah ya dulu tuh aku pikir setelah menikah menemukan pasangan yang tepat,
nggak perlu mapan, nggak masalah, mapan finansial ya, maksudnya kan kita bisa bekerja bersama-sama ketika menikah, itu nggak masalah. Tapi setelah menikah itu sepertinya apa ya, hidup yang tenang itu ternyata tidak tenang, ternyata tetap harus bekerja untuk menghasilkan ketenangan tersebut. Iya. Gitu. Karena ada ups and downs ya, ada hal-hal yang belum tentu kalau di awal itu punya duit terus akan punya duit terus. Bener. Kalau nggak punya duit terus, apakah akan nggak punya duit terus kan? Bener. Ya. Kan karena di awal sebelum nikah sepertinya things are baik-baik aja, jadi ayo lah nikah. Tapi ternyata pasang surut berkeluarga, berumah tangga itu ternyata tidak damai dan tenang seperti yang dipikirkan sebelum menikah gitu, yang kayak tadi Caca bilang gitu. It's something yang we need to work on juga gitu ternyata. Jadi ya itulah perbedaannya dari sebelum nikah dan sesudah nikah. Ada nggak hal yang paling sulit yang kejadian gitu pada saat menikah? Kalau di aku kebetulan ketika masih pacaran, masih belum nikah ya, itu hidup baik-baik aja, indah-indah aja. Nggak ada tuh adegan kita kehilangan orang tersayang. Karena kan, like you said tadi, COVID gitu. Aku bersyukur, jadi ketika menikah itu kita ngalamin suka dukanya malah setelah menikah. Kan ada orang yang mengalami suka duka dulu sebelum memutuskan menikah untuk melihat apakah pasanganku ini orang yang tepat untuk dinikahi. Ternyata ya sebelumnya aku tidak mengalami itu, jadi karena pacaran semua indah, semua baik-baik aja, nikah aja, why not deh gitu kan. Lagian lagi bosan juga nih sama hidup, kawin aja deh gitu kan. Enak banget ya kan, ini enak juga gitu kan. Ternyata benar dong, dikasih warna-warna baru setelah menikah gitu, sehingga hidup tidak membosankan lagi seperti sebelum menikah ya kan. Kehilangan orang-orang terdekat karena COVID, banyak keluarga yang berpulang karena COVID. Tadi like you mention juga gitu kan, usaha nggak jelas seperti apa, kita harus kehilangan pekerjaan, kita harus bangun lagi semua dari awal. Saat itu juga baru punya anak, jadinya nggak ngerti. The knowledge is key kan. Saat itu benar-benar zero knowledge of everything gitu, dengan situasi COVID, dengan situasi baru punya anak, dengan situasi baru menikah. Jadi kita dikasih warnanya saat menikah itu. Dan tadi pertanyaannya adalah apa hal tersulit? Hal tersulit itu sedikit banyak aku rasa menjawab ya. Jadi ekspektasi ketika sebelum dan hidupnya tai-tai ya, tai-tai. Aku ternyata hidupnya ibu rumah tangga, ternyata ini namanya bukan ibu rumah tangga yang aku mau, ternyata ini namanya nyonya. Aku pengennya nyonya gitu ternyata. Karena ya kan ibu rumah tangga menyiapkan semua sendiri. Ternyata aku pikir aku akan bahagia ketika mendapatkan hidup itu, tapi ketika diberkati dengan peran itu, kok aku nggak bahagia. Maunya apa? Perempuan maunya apa? Udah dikasih, aku tetap nggak happy nih, gimana sih, cari lagi gitu. What about you nih? Apa nih yang pelajaran terbesar ya berarti ya? Kalau aku sih setelah nikah ya. Yes. Setelah nikah tuh paling berat tuh ketika udah punya anak. Oh iya. Dulu waktu sama suami itu kan berdua, itu pacaran dan menikah hanya berdua karena kita tuh kan menunda punya anak setahun lebih. I see. Oh, life is so easy. Nggak ada bedanya ternyata ya sama sebelum nikah ya, kurang lebih. Nggak ada bedanya sebenarnya, nggak ada bedanya. Bedanya tuh cuman kayak kita sekarang suami istri, kita hidup bersama, ketemu terus gitu, tapi kan happy terus gitu ketika berdua gitu. Nah, bukan berarti anak itu jadi membawa ketidakbahagiaan, enggak. Punya anak itu bahagia banget, tapi role kita itu jadi beda. Yang dulu tiap hari pagi masih bisa sayang-sayangan, good morning gitu kan, mau tidur good night gitu, masih bisa ngobrol. Setelah punya anak, role-nya jadi kayak bantuin ganti popok dong gitu kan. Dan itu terus menerus, kamu ngelakuin apa, aku ngelakuin apa. Jam segini kamu bisa nggak jagain, jam segini aku mau tidur dulu, kalau kamu bangun aku tidur kamu bangun. Kadang aku bingung, kamu harus punya jawabannya, tapi sama-sama nggak punya jawaban. Ini obrolannya jadinya domestik ya, operasional harian aja gitu kan. Tapi kan balik lagi gitu kan, ini adalah hal yang paling sulit gitu buat aku gitu, karena dan buat kita saat itu, karena satu hal yang kita harus belajar lagi, dan
nggak pernah nih ada bukunya Iya, gitu. benar, Ini kita benar, harus benar. ngapain, dan setiap pasangan ternyata juga berbeda karena tergantung anaknya. Ada Iya. anaknya yang sehat, ada anaknya yang tidurnya bagus, Iya. tidurnya nggak bagus, makannya bagus, bisa menyusuin atau nggak. Iya. Belajar menyusuin kan buat kita juga berat Iya, banget gitu. iya. It's Yang very- cuma nempel jadi gitu Exactly, ya kan ada ternyata. masa-masa kita kesakitan Benar. gitu menyusui pertama kali. Jadi itu hal-hal tersulit sih buat aku ketika setelah menikah. Jadi impian aku yang di masa-masa aku masih muda, aku mikir bahwa oh iya kalau menikah kemudian kita sukses dan punya anak, itu hidup itu warna-warni. Ternyata prosesnya nggak begitu, nggak begini lurus gitu ya kan, naik ke atas enggak, itu kayak begini dulu, naik lagi, begini dulu, naik lagi, dan harus dijalanin bersama dan belajar terus setiap hari. Jadi itu hal yang paling sulit kalau buat aku. Ya, benar. Aduh, benar ya. Tapi sebelum punya anak pun sebenarnya kalau sekarang looking back ya setelah dengar cerita, ternyata banyak juga loh hal-hal domestik ya, terutama ya yang kayak, karena dulu kan dua-duanya sebelum menikah kan punya penghasilan sendiri-sendiri gitu kan. Kadang ya maksudnya ngedate suami bayar, aku bayar gitu kan, ganti-gantian aja. Tapi ketika menikah waktu itu, kalau in my case itu adalah sempat nggak kerja kantoran, pengen bikin bisnis gitu kan. Itu sempat bingung juga tuh ternyata ngatur keuangannya. Dan ya hal-hal domestik dan operasional lainnya lah, kayak ini yang bayar listrik berarti siapa ya? Hal-hal yang kayak gitu, ini berarti aku tuh minta air habis, minta suami tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Yang kagok gitu, itu karena nggak pernah biasa minta uang. Kalau nggak dikasih pun jadi nggak minta, jadi ngusahain sendiri gitu. Jadi itu suatu challenge juga sih. Kayaknya itu terjadi di banyak rumah tangga sekarang nggak sih? Karena kalau kadang kita, kalau dulu kan mungkin satu orang yang cari duit cukup buat semua running the household gitu ya. Sekarang kan nggak semua orang punya privilege itu. Jadi ayah dan ibu atau suami istri itu harus sama-sama bekerja. Iya, betul. Aku ngerasain juga sih. Dan ini kayaknya terjadi juga. Kadang lakinya bisa punya uang banyak. Kadang juga ketika lakinya jatuh atau misalnya sakit atau misalnya kena PHK, perempuannya yang harus bekerja gitu. Kagoknya aku ngerti banget. Cuman ada satu hal yang aku pernah bilang sama suamiku aku secara jujur gitu. Seberapa, aku nggak tahu nih bener apa enggak ya dari kamu ya. Ini karena aku ngomong sendiri. Cimiu. Correct me if I'm wrong. I will correct. Carry on. Seberapa besar perempuan punya penghasilan? Let's say perempuan itu bisa menutup semua kebutuhan keluarga. Gesture laki-laki untuk masih mau bayar itu, it's everything, nggak sih? Iya. Ya kan, misalnya laki-lakinya misalnya sedang tidak punya penghasilan, ya kan? Bukan karena dia malas kerja, enggak. Misalnya COVID hits, and then laki-lakinya kehilangan penghasilan. Kemudian yang perempuan masih punya penghasilan, it's okay. Kan kayak gitu kan, kita support, kita lihat juga seberapa banyak pada saat itu wanita-wanita yang dari bekerja di kantoran jadi di rumah masak jual ke tetangga dan teman-teman bisnis itu banyak SME. Tapi ketika perempuan itu seberapa pun bisa berusaha untuk melindungi, ketika ada pria yang berusaha lebih untuk it's okay, I'll take care of this, it means a lot, ya nggak sih? Buat aku waktu itu juga it means a lot gitu. Dia bisa sumbangsih pada saat itu a lot. It happens only 1 month. Kehilangan kerjaan karena dia bisa kerja lagi. Tapi tahu nggak sih stresnya pada saat wanita harus mengeluarkan seluruh penghasilan, kemudian masih harus ngatur yang ini itu, kemudian ada datang kayak angin surga gitu. It's okay, I'll take care of this. Don't worry gitu. It means a lot. It means a lot. So perempuan tuh memang menurutku memang kuat, bisa kuat. Bisa aja kok, suruh apa aja, mau bilang suruh kerja bisa, suruh ini bisa gitu, suruh menanggung keluarganya, disuruh menghidupi dirinya sendiri, berdiri sendiri. Menurutku perempuan itu adalah sosok yang sangat kuat. Tapi baik lagi, semua wanita
nature-nya juga ingin dilindungi, Iya. ya enggak? Iya betul. Itu dari sudut pandang Betul. Itu udah setelan pabrik ya. Sebenarnya nggak sih? Udah setelannya kayak gitu sebenarnya, mau ngomong kayak apapun, like you said, kita semua bisa. Tapi memang masing-masing ada perannya. Lagi dibutuhkan peran apa sih saat itu dalam rumah tangga atau dalam berkeluarga gitu. Ketika harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah, tulang punggung keluarga, ya jalanin. Ketika harus di rumah dan mengasuh dan memberikan seluruh waktu untuk merawat anak-anak dan keluarga, ya dijalanin gitu. Jadi ya like you said juga nih tadi, berarti itu menunjukkan bahwa sebenarnya peran pencari nafkah full itu tuh juga sangat berat gitu ya. Jadi ini salah satu yang perlu kita apresiasi dari pasangan masing-masing adalah ketika mereka jadi tulang punggung keluarga, itu memang mungkin kesannya ya itu kan kerja aja, sebelumnya juga pernah kerja kan, tapi pernah nggak ya kita tuh ya merenungkan bahwa ada beban mental yang sebegitu besarnya untuk mencukupi dan membahagiakan. Sudah melakukan semuanya, tapi ketika ada satu hal yang salah, satu hal aja, sedikit aja salah, kita menjadi kritikus sendiri-sendiri yang paling besar. Aduh, ya. Kenapa? Iya kan?